Berikan sorak-sorak kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, come on! Woo! Haleluya, shalom! It's electric in here. Kalian tahu kenapa? Karena tadi pagi setiap pelayan Tuhan di tempat ini baru saja dilantik buat periode 2025. Setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Percayalah kalau tahun ini banyak mujizat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan mau singkapkan buat kita. Ya, amin. Semua siap untuk memuji menyembah Tuhan hari ini? Sama-sama kita mau nyatakan, Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami ada dalam hati-Mu, Tuhan. Kasih-Mu begitu luas dan dalam. Terima kasih, Tuhan. Sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, dalamnya kasih sayang-Mu Tuhan. Kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Lewati gunung dan lembah Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Come on and sing. Let's sing this song together. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Mohon dan disut sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur. Sama-sama katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi setiap kami.
pernah berubah. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Come on, let us say thank you Lord. You are so good to me. Thank you for your love. Come on, let us rasakan kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Kasih-Mu selalu mengalir. Kasih Tuhan memenuhi setiap hati kami. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku, Kaulah yang setia. Bersyukur ku ada dalam hatimu. Nyatakan kalau Tuhan setia. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Haleluya. And disiut 1-2 menit ke depan, rasakan kasih Tuhan memenuhi setiap hati kita. Yang lagi suam-suam kuku yang sudah lama gak menghampiri Tuhan, kasih Tuhan sedang memenuhi hatimu. Roh Kudus sedang membakar kembali semangatmu. Hampirilah tahta Tuhan and say thank you Lord. Say thank you for your love. Thank you Lord. For your never-ending love. Kau pegang tangan kami lewat gunung dan lembah, lewat suka dan duka Kau ada. I worship you, Almighty God. Jesus, thank you. Tidak ada yang lebih indah selain persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Thank you Jesus. Right here and now we glorify you. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami mau bersuka cita karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Biar hanya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap untuk bersuka cita memuji Tuhan katakan amin. Come on. And this youth, are you ready to praise Him? Woo! Let's step on Him. Siapa yang sih percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar? Amin. Come on church, let's sing this together. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where
lift up your voice. Our God is bigger than the giant. Our God is bigger than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Amen. Woo! Come on, let me see you clap your hands. Sing it out. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith and we lift up a song. Lord, we know how we overcome. Come on! Our God is bigger than a giant. Yeah. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. Sing it out! Lord God Almighty. Come on, and you see you. If you believe that He's the greatest, Glory, the lion. with His Spirit like a fire, no one better, no one higher. He's the great I am. He is moving with His power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. His glory like a lion, with His Spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with His power as our praises getting louder. No one better, no one higher. Sing it out! Come on! He's the great I am. He's the great I am. Come on, clap your hands! Let's go! God is bigger than the giant. Yeah, our God is greater than the mountain. Our God is bigger than the giant. He is bigger than the mountain. Is bigger than the mountain. Hallelujah! Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. One more time. He's the Lord God Almighty. For the last time. He's the Lord God Almighty. Hallelujah! Hallelujah. Come on, in this youth. We're gonna sing some more for Him. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Come on, in this youth. Let's sing with me. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Come on, from the top, let's say, karya salib-Mu. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Oh, it's amazing. Luar biasa. Come on, and this you lift Him up. Semesta memuja. Come on, let every heart worship Him. Oh, hatiku menyembah. Come on, and this sorakan kemuliaannya. Let's go. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Sinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas di tengah-tengah kami, Tuhan. Come on, and it's you. Karya salib-Mu membukakan Anugerah-Mu, anugerah yang tiada
Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Biar gunung tunduk dan laut bergelora saat mereka mendengar nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah yang agung dan luar biasa. Come on, and you. Let's clap your hands in the air. Come on. And as you get ready to praise Him some more, nyatakan semesta memuja-Mu Tuhan. Semesta memuja. I praise You Lord. Hatiku Come on, and you serahkan kemuliaan. Let's go. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalam, dahsyat perkasa. Amin. Ku bersinar bagai bintang-bintang memuliakan. Nyatakan Kau mulia. Kau mulia, bercahaya. Amin. Roh-Mu di dalamku, kuasa-Mu di dalam kami luar biasa Tuhan. Ku bersinar bagai bintang-bintang. Buat apa? Memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Come on, and it's you. Give it up for our God. He's an awesome God. Amin. Kita mau menyatakan Tuhan Kau adalah Allah yang ajaib. Thank you Lord Jesus. Come on, and it's you. If you believe in His power, let's sing. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwa dan pengharapan Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Come on, and it's you, lift Him up. Hanya, hanya, hanya
nyatakan. Kau sumber kemenanganku, layak Berkuasa memerintah selamanya. And it's you. One more time, okay? 1, 2, 3, go! Tuhan Raja yang berkata, Kau sumber berkuasalah di tengah kami, Tuhan. Kuasa meminta selamanya. Yesus Raja, Raja mulia. You are King, oh, Raja mulia. We glorify. Come on, and this is one more time, say, Raja mulia. Oh, come on, and this is sorak-sorai kemuliaan lebih mulia lagi buat Tuhan kita. Come on. Hallelujah. Woo! Hallelujah. You may be seated, everybody. Shalom guys, welcome back to Youth News. Perkenalkan, aku Kay. Perkenalkan, nama aku Jovina. Dan pertama-tama, kami ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali join NDC Youth. Welcome to NDC Youth. Ibadah NDC Youth tersedia di setiap hari Sabtu di Central Park, Apel Tower lantai 8, setiap jam 4 sore, dan juga di setiap hari Minggu di Living World, jam setengah 12 siang. Bagi kalian yang berhalangan hadir secara onsite, kalian dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube channel NDC Youth. Persembahan dapat dilakukan via GoPay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar ini atau di depan kursi kalian. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan secara cash, kalian dapat menggunakan amplop di kotak persembahan yang ada di depan ruang ibadah. Mari kita memberi dengan hati yang bersyukur. Bagi kalian yang ingin mengikuti circle, kalian dapat mendaftarkan diri kalian di meja registrasi di depan ruang ibadah. Sekian dari Youth News hari ini. See you and God bless you.
Tuhan, seperti lagu ini kami mau menyatakan, You're enough for us, Lord. Everything that we want, everything we ever hope for is all in you. We believe in your plans. We believe in everything that you did. We believe in anything that happens in our future, Lord. Mari NDC Youth, lift up your hands, lift up your voice, and let's sing this together. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need enough Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything we have decided, Lord, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memutuskan untuk mengikut Engkau karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada yang seperti-Mu Yesus di kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, makanya kami ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Mau siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan sehingga dimampukan untuk mengasihi seperti kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan dalam nama Yesus. Semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Masih boleh Merry Christmas gak? Kayaknya kalau udah Sinca udah gak boleh, berarti Kyonghi aja. Kyonghi. Ya, Happy New Year, thank you. Senang bisa ambil bagian di seri ini, mungkin satu seri sebulan tentang si kasih ini, cinta-cinta. Ya, sedihnya cinta itu banyak orang yang mencinta tanpa tahu cinta itu apa. Dan kenapa harus mencinta, dan seperti apa itu cinta, dan hari ini gue bakal ngomongin itu. 3 hal itu, apa itu cinta, kenapa kita mengasihi, mencintai, dan seperti apa cinta itu. Dan ya mudah-mudahan membantu teman-teman dalam navigate your love life. Karena cinta itu gak melulu asmara sebenarnya. Berapa dari lo yang masih single, nanti mungkin gue gak suruh lo angkat tangan, cuman ada yang nyadar, it's okay, gak apa-apa, it's okay. Enggak, beberapa dari lo akan ngalamin namanya penolakan ketika lo nembak. Right, gue ditolak 19 kali seumuran lo, jadi gue terlatih untuk ditolak. Gue emang udah biasa ditolak, jadi dan emang belum waktunya Tuhan. Dan jadi ketika ditolak, ketika lo ngasih bunga atau coklat di hari Valentine mungkin yang adalah pretty much next week, mungkin lo akan kecewa. Tapi kalau bunganya ditolak, lo tahu perempuan mana yang mesti dapat bunga itu? Nyokap lo, ya, nggak akan pernah ditolak. Dan itu akan bukan hanya make her day,
Ya, she deserve all the love we have. Ya, dan kadang itu orang selalu mengira cinta itu cuma asmara, and that's wrong. That's just plainly wrong. Cinta nggak cuma asmara. Ya, ada hubungan antar keluarga, storge, ada familial love, ada friendship love, macam philia. Ya, kata I love basketball itu bukan berarti dia romance sama bola basket entah dicium-ciumin, right? No. Dia suka bola basket. Sama kayak orang ada yang suka, ada yang enggak, ada yang menyenangkan, ada teman lo yang menyebalkan. Enggak semuanya lo suka, right? Jadi enggak melulu harus itu. Ya tentunya ada agape yang kita harus, dan kita akan pelajari saat ini, karena ini akan jadi semacam kayak yang menyalakan semua api cinta jenis yang lain. Si api cinta ini, api cinta yang sejati. Oke, makanya juga kasih judul Love Actually dari satu judul film yang gua nggak pernah nonton. Ya, gua ambil judulnya aja karena bagus. Cinta yang sebenar-benarnya. Ya, Love Actually. Kita ke Matius 24 ayat 12, teman-teman, ini ayat pegangan kita dari depan dalam 22 menit 32 detik yang gue punya. Oke. Matius 24 ayat 12 dikatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, oke, maka karena dunia makin lama makin kesini makin kesana, makin gesrek, arahnya makin ke neraka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi we will have a problem, hard time to find real love. Kita akan sangat kesulitan mencari cinta yang sejati karena dunia ini makin lama makin jahat. Kalaupun ada yang kayaknya sayang sama lo, sebenarnya itu enggak. Dia manipulasi lo buat kepentingannya sendiri. Dan ini kita mulai dari premis ini dulu, sehingga lo menyadari bahwa oke, this is important, this is very important untuk dengerin si jenggot yang di depan ini, right? Yang lo masih kayak, ini pendeta bukan sih? I know, gue salah casing, gue tahu gue salah casing, right? Gue lebih mirip yang mayoritas dibanding pendeta, oke, I know that. Oke. Gue mulai dari situ dulu biar lu langsung grab your attention. Oke, this is very important karena gue will find, sekali lagi, hard times to find real love in this life yang makin lama, apalagi di zaman sekarang yang makin gesrek ini, cinta akan menjadi dingin. Lu bayangin cinta itu sebenarnya api yang menghangatkan harusnya. Tapi lu bayangin kalau udah jadi dingin tuh kayak apa sih? Kelihatannya cinta tapi ternyata bukan. Right? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang what love is and why we love. Yang pertama kita menjawab what dulu, what love is. Kita ke 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, di ayat 10 dulu. Inilah kasih itu, this is love. Kalau gue tanya apa arti cinta, satu ruangan ini kita pulangnya minggu depan. Karena tiap orang punya pendapat. Kalau menurut gue cinta itu panjang atau pendek jawaban tergantung dari kadar kegombalan masing-masing, right? But kita nggak kesini untuk nanya pendapat lo. Karena pendapat lo nggak penting. Oh iya, pendapat lo nggak penting. Apa yang dia bilang itu yang paling penting. Karena bukan lo yang bikin diri lo sendiri. Ya, bukan orang lain yang bikin lo, Tuhan yang bikin lo. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang cinta, apalagi cinta, kita harus kemana? Ya ke Tuhan lah. Ya. Inilah kasih itu, this is love. Di Alkitab kita menemukan kalimat ini. Ya, ini jadi arti cinta yang sebenarnya menurut siapa? Menurut sang cinta itu sendiri. Lo bayangin tuh. Ya, this is the most valid answer about love. What is love? This is love. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang duluan sayang sama Tuhan, tapi dia duluan sayang sama kita. Dan dia membuktikannya. Lewat apa? Pengorbanan Yesus. Ya, kenapa gue Kristen? Karena di dalam kekristenan Tuhannya membuktikan cintanya. Yesus yang disalib adalah bukti cintanya. Jadi gue gak perlu mengasumsikan, merasa-rasa Tuhan sebenarnya sayang gak sih sama gue? Gue gak perlu bertanya-tanya seperti itu. Ya, gue bisa langsung lihat buktinya. 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan jadi manusia dan mati di salib. Untuk membuktikan bahwa sangat besar Bapa di sorga mengasihi saya sebagai anaknya. End of any debate. Gue gak dengerin yang lain lagi. This is love. Oke. Kita ke Roma 5 ayat 6 sampai 8. Cintanya Tuhan itu, apa ya bahasanya, bukan karena dia baru terpilih lagi, trumps every other love. Maksud gue ngerti ya maksudnya. Mengatasi, menginjak, melindas semua cinta yang lain. Cintanya Tuhan itu dikategori dari dirinya sendiri. Kita ke Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, kapan waktu kita masih lemah? Udah menyenangkan belum? Udah setia belum? Udah sungguh-sungguh belum? Belum, masih lemah. Masih ngaco. Oke? Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Baca di situ, jangan jawab Indonesia, bukan pertandingan bola ini. Siapa kita? Enggak. Apa? Orang-orang durhaka, itu kita. Orang-orang berkhianat yang gak tahu diri. Kacang lupa kulit.
Ya. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab nggak mudah seorang mau mati untuk orang benar, makanya orang benar banyak musuhnya. Ya kan? Susah loh jadi orang benar. Karena banyak yang nggak suka juga sama orang benar. Dan nggak mudah ada orang yang mau mati buat orang yang benar. Tapi mungkin buat orang yang baik ada yang berani mati. Tapi apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita udah benar, udah bertobat, udah pelayanan, udah setia, udah perfect, udah kudus. Ketika kita masih musuhnya. Lihat. Akan tetapi Allah menunjukkan bahwa apa? His love is in is in category of himself. Gua akan sebut seperti itu. Cintanya itu di kategori dari dirinya sendiri. Ya, nggak mudah buat orang-orang untuk mau mati buat orang benar, tapi mungkin buat orang baik ada yang mau mati, tapi Tuhan mati buat orang-orang yang nggak tahu diri. Wow. Ya, itu kategori cinta yang sangat berbeda dan ini cinta yang menurut firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai modal. Oke? This is love. Makanya disebut apa? Yohanes 15 ayat 13, nggak ada cinta yang lebih besar dari ini. Ini berapa dari lo belum pengalaman dalam hal percintaan, makanya lo masih kayak sok tahu nih si jenggot. Enggak, lu yang sok tahu. Lu umur berapa emang? Right? Enggak. Gue tahu tatapan itu, gue tahu. Ya, percayalah, you will old enough, untuk mencoba semua jenis cinta dan lu akan sampai ke kesimpulan dari nggak ada cinta yang sebesar ini. Nggak ada cinta yang lebih besar dari cintanya Tuhan kepada saya. Not even my mom's and dad's love for me. Nggak lebih besar dari cinta Bapa di sorga buat gue. Bahkan kasih ibu kepada beta yang tak terhingga sepanjang masa hanya memberita harap kembali sampai sang surya menyinari dunia itu kalah sama kasih Bapa buat gue. Alright. Kalau lu belum sampai pada kesimpulan itu, sekali lagi yang lu dengernya akan masih lo kayak masa sih, masih gitu. Ya legitimate feelings karena lu belum ngalamin. Lu belum search high and low gitu. Belum mencoba jenis-jenis cinta yang lain dan lo kan kayak masa sih? Oh ya, I tell you that nanti ketika lo ditinggalin, di ghosting, diselingkuhin, right? You will know exactly nggak ada yang lebih sayang dari sama lo lebih dari Tuhan sayang sama lo. Oke, kadang memerlukan lo mesti berakhir di kandang babi dulu untuk menyadari hal itu, ya kan? Di rumah bapak gue nggak ada yang kurang makan, pembantu gue aja nggak kurang makan, gue di sini mati kelaparan ngapain gue di sini? Pertanyaan bagus. Ya kadang kita mesti gitu dulu. Baru menyadari gak ada yang lebih sayang sama gue, lebih besar dari Bapa gue sayang sama gue. Bapa di sorga maksudnya. Right, kita ayat 11 dari Yohanes 10, tadi baru Yohanes 4, right? 1 Yohanes 4, tadi baru sampai ayat 10, sekarang ayat 11. Brothers and sisters, beloved brothers and sisters, my beloved brothers and sisters, lihat. Murid Yesus yang paling disayangi, dikasihi sama Yesus. Memanggil kita sebagai saudara-saudarinya yang terkasih. Gue sukanya baca Alkitab, kenapa? Karena gue gak pernah ngerasa dalam tanda kutip yang nulis kayak lebih holy dari gue, enggak. Ya yang nulis orang-orang biasa. Tapi dipakai luar biasa sama Tuhan. Right? Tuhan berbicara lewat mereka. Dan murid yang paling dikasihi ngomong tentang kasih dan dia bilang, dia menganggap kita sebagai brothers and sisters. Makanya gue lebih nyaman sejujurnya khotbah kayak gini. Karena kita bisa jadi brothers and sisters. Gue gak perlu berasa lebih gimana, saudara kan gitu. Yang kayak bahasanya terlalu gimana. Tapi sebenarnya sama aja, brothers and sisters artinya saudara, artinya abis ini boleh minjem duit, kan saudara, ya kan? Makanya itu yang gue takut kalau nyapa lu saudara, ntar tiba-tiba ada yang depan situ langsung, Kak kita kan saudara nih, itu dia, gawat. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kalau Tuhan sebegitu besar mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Cinta selain sebuah adalah perasaan, dia adalah perintah, right? Ini dia yang menyebalkan. Perintah berarti harus dilakukan. Dan modalnya apa? Tuhan udah begitu sayang sama gue. Tujuan dia sayang sama gue biar gue dimampukan ketika gue diharuskan untuk mengasihi. Ingat kasih adalah perintah terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sesamamu manusia. Nah ini yang paling susah. Untuk mengasihi sesama manusia karena manusia gesrek. Sama kayak gue kan gitu. Ya dong ketika lu berpikir, enggak bener nih orang sama kayak lu. Right? Lu mesti tahu lu juga orang. Kecuali lu alien. Right? Ngerti gak maksudnya? Kita dikasihi untuk dimampukan mengasihi karena cinta selain itu sebuah perasaan, lebih dari perasaan itu sebuah perintah. Haruslah kamu mengasihi, kalau disayang segitu besar sama Tuhan, maka kamu juga harus saling mengasihi. Ayat 19,
why. Oke, what-nya udah belajar, this is love. Tuhan mengasihi kita duluan, memampukan kita mengasihi, bahkan memerintahkan kita mengasihi, kita dimodalin dengan cinta yang besar itu. Oke, dan berikutnya why. Why we love, kita mengasihi, motivasinya harus ini, kalau enggak cinta lu lemah. Kenapa? Karena lu lemah. Oke, alasan mencinta akan menentukan cintanya kuat apa lemah. Tergantung kuat atau lemahnya, alasannya. Misalnya contoh, ada cewek jadian sama satu om-om karena dia banyak duit. Right? Itu di Jakarta Barat dan Utara umum terjadi. Oke, di selatan juga sama, di mana-mana umum terjadi. Right? Contoh, oke. Kalau dia jadi sama si om ini karena om ini kaya, percayalah, dia akan selingkuhin om ini ketika ada yang lebih kaya. Benar gak? Karena the reason dia mencintai om ini salah. Dan terbaliknya dengan om itu juga sama. Dia udah tahu nih, ini gold digger nih. Tapi hot, kan gitu. Ya gak? Tapi hot, gak bisa dipungkiri. Ya, makanya gue kasih tau sama cowok-cowok. Gini, gue selalu nanya, kenapa lu naksir sama dia? Kenapa lu ngebet banget deketin dia, kenapa dia, kenapa gak yang dia bukan orang percaya. Kenapa si Son? Siapa? Simpson, ya kan? Simpson kan gitu kisahnya. 2 kali dia married bukan sama orang percaya. Dan dua-duanya cuma satu, alasannya kenapa? Karena hot, that's it. Tapi gue suka soalnya, hot. Ya, gue selalu bilang sama dia, kalau lu cuma punya, alasan lu mencinta cuma gara-gara dia hot, hati-hati, neraka juga hot. Enggak, gue cuma, just put it out there for you to think about, okay? That's weak. That's the weakest reason to fall in love. Karena dia hot. Gini, dia mungkin seksi abis sekarang, tapi ntar abis seksinya, percayalah. Ya bener gak? That's called life. Growing old. Ya kan dari seksi abis sampai abis seksi. Ini nih gue kasih tau fasenya. Seksi abis, terus married, ya gak? Terus udah mulai punya anak, udah mulai melebar tuh, seksi konsumsi, udah mulai berubah seksi konsumsi. Oke? Pas udah mulai seksi konsumsi kan mulai menjalani kehidupan pernikahan yang berat ya. Bahu-membahu dengan suami istri ya kan. Dia mulai jadi keker, seksi keamanan, udah mulai security. Sampai nanti dia tua bangka, right? Tua bangka, habis seksinya. Itu fasenya. Nggak bisa lari, mau pakai anti aging kayak gimana juga percuma. Ya, it doesn't help. It doesn't help. Ya kalau lu cuma jadi karena wrong reasons, alasan yang lemah, cinta lu pasti lemah. Cinta lu pasti lemah. Makanya we need to have the strong reason to love, and this is the strongest reason to love. Kita mengasihi kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan tidak terbatas. Dan seorang yang mengasihi karena Tuhan mengasihi dia, akan mengasihi tanpa akhir. Kaya miskin, sakit sehat, susah senang, sampai maut memisahkan kita. Kenapa? The strongest reason. You have the strongest reason. Ya PR terbesar adalah mencari siapa yang layak untuk gue cintai segininya. Right? Minimal seseorang yang mengasihi gue seperti itu. Ya, namanya bahasa Yunaninya tuh cengli. Ya dong. Gue sayang banget sama dia, maksudnya dia sayang doang sama gue kan gak cengli dong. Ngerti ya maksudnya? Ya dong. Itu PR lo, lu nyari yang segitunya sayang sama lu seperti lu segitunya sayang sama dia. Jangan sampai cengli, jangan sampai gak adil. Ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini dia. Lu bisa tahu dari mana bahwa dia beneran sayang sama lo? Atau lebih tepatnya dia biasanya ngaku pertama sayang sama Tuhan dulu biar nambahin nilai plus buat lo. Ini cinta Tuhan nih. Kata Om Jenggot yang kemarin nyariin cinta Tuhan dulu kan gitu. Enggak, lu tahu dari mana dia cinta Tuhan? Sederhana. Lu lihat bagaimana he treat atau she treats her or his parents. Siblings. Lo kan lihat. Kenapa? Karena bukti seorang mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama yang ada di sekelilingnya. That's how you know somebody love God atau enggak. Ya? Ayat 20 bilang gitu. Jika lo ngomong, kalau ada orang bilang gua I love God and he hate yang terlihat, maka ia adalah pendusta karena barang siapa nggak mengasihi yang bisa dilihat, oke, sesama manusia, nggak mungkin mengasihi Tuhan yang nggak bisa dilihat. Ya, artinya cinta perlu apa? Bukti. Ya dong, nggak bisa cuma di mulut doang. Talk is cheap, right? Apalagi cuma love. Ayolah. Ya
Harus ada buktinya. Dan ini kita masuk ke poin kedua dan terakhir. Yang kedua dan sebelum yang terakhir. Dalam 8 menit 26 detik. What love looks like. Mikir proof of love harus bisa dilihat, minimal bisa dirasain. Tapi kan perasaan bisa bohong. Karena lu kadang lagi dapet, perasaan lu gak jelas. Dipengaruhi hormon, ya kan. Ya dong, ya dong, gak bisa kepegang kalau itu. Makanya ada istilah faith over feelings, right? Feelings gak bisa dipegang, walaupun love itu feelings, tapi dia mesti more than just feelings. Oke? What love looks like, kita ke 1 Korintus 13. Siapa yang pernah dengan jujur baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 pelan-pelan? Hah? Siapa yang pernah? Serius, angkat tangan. Pasti gak banyak, lu asal baca pasti gue tahu. Kalau lu baca pelan-pelan lu akan menyadari, man, this is impossible. Nah, coba dari depan deh, muka lu kok gak percaya gitu. Yaudah kita bentar pelan-pelan dalam 7 menit 32. Ini waktunya kayak mau kiamat tau gak lo. Oke. But I think you have time, baru jam 5. Hah, mau kemana sih abis ini? Jomblo kan gak kemana-mana udah. Apa sih? I'm preparing you for Valentine's Day, alright? I think you have all the time in the world. Okay. Yang pertama kasih itu apa sabar. Sabar itu perasaan atau keputusan? Ayo, think about it. Nah, keputusan kan? Sebenarnya empet, bener gak? Sebenarnya udah jengkel dan dongkol collab. Right? Bener, sebenarnya udah muak. Tapi apa? Sebenarnya mau ngamuk, tapi apa? Memutuskan untuk sabar. It's a decision. That's love. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Apakah murah hati feelings atau keputusan? Sebenarnya gak mau bantuin, karena bukan urusan gue. Sebenarnya gak tertarik. Hah? Tapi apa? Tapi gue memutuskan untuk bermurah hati. Kenapa? Tuhan lebih dulu bermurah hati sama kau. Oke, gue ada sampean nih karena kemurahan Tuhan. Bukan karena yang lain. Right, sebenarnya lagi bokeh, sebenarnya juga lagi susah. Tapi apa? I choose to bermurah hati. Ya nggak ada orang terbangun dengan perasaan murah hati kan. Saya bangun kayak, gue lagi murah hati nih. Siapa yang gue mau bagi duit? Sih nggak mungkin. Nggak ada orang terbangun dengan perasaan itu. Ya nggak mungkin. Karena itu bukan perasaan. It's a decision untuk bermurah hati. Even ketika lo lagi susah. Ya kita habis bertahan melalui pandemi, right? You know what ya, belum punya keluarga atau belum nyari duit nggak ngerti. Lo lagi bokeh-bokehnya, lagi susah-susahnya, ya jatuh lagi di cancel semua, right? Tiba-tiba ada orang datang mau minta tolong. Sebenarnya susah, but you choose to. Ya nggak? Untuk bermurah hati. Walaupun lo bisa pelit, tapi Tuhan nggak pelit sama lo, right? Berikutnya, kasih tidak cemburu. Nah ini cemburu, bicara tentang insecurities. Ya tapi dibilang Tuhan itu cemburu, mengasihi kita dengan cemburu. Enggak, dia itu wajar cemburu. Kenapa? Karena kita itu miliknya. Kalau ada orang yang macam-macam deketin anak-anak gua atau deketin bini gua dengan tujuan yang negatif, gua akan dengan cemburu melindungi istri gua. Enak aja ini punya gua. Macam-macam loh kan gitu. Dan cuma Tuhan yang punya hak untuk cemburu. Kenapa? Karena kita ini miliknya. Kita ini ciptaannya. Dia berhak. Ya makanya ketika lo lagi pacaran lo gak berhak untuk cemburu. Norak malah kelihatannya. Ya itu siapa sih deket-deketin kamu? Cila, apa sih? Hah? Nanti lo akan cukup umur untuk punya anak dan ketika ada orang deketin anak lo, right? Atau tiba-tiba dia somehow gak mengenal lo, tiba-tiba udah jadian sama anak lo, right? Tiba-tiba ketemu di sekolah. Ya kan lagi parkir gini, kemana? Mau kemana? Oh saya mau jemput ini. Pacar saya, oh gitu, pacar kamu, iya. Siapa pacar kamu? Kamu nggak tahu, saya bapaknya kan gitu. Jijik ketika dengar orang merasa memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Oke, selama belum ada cincin melingkar di jari kanan lo, nih jari manis, lo nggak bisa bilang tuh cewek lo, tuh cowok lo. Lo bukan siapa-siapa, you know? Oke, kalau ntar ada orang bilang kayak ini kenalin nih cewek gue, enggak itu bukan cewek lo, gue selalu bilang gitu. Kalau udah nikah baru bisa bilang itu cewek lo, itu bukan punya lo. Jelas gak bisa lo apa-apain aja walaupun suka sama suka. Right? Dunia ini kan gesrek, yang tadi gue bilang. Semuanya atas dasar suka sama suka. Yang suka siapa? Bapaknya suka. Hah? Coba lu telepon bapaknya coba sekarang, suka emang bapaknya. Hah? Bapak di sorga suka? Enggak kan? Cuman yang lo pedulin apa? Suka sama suka? Enggak.
Ya. Cinta itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan apa? Tidak sombong. Ya tidak melakukan yang nggak sopan dan nggak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini jelas, straightforward. Ya kalau dia nggak sopan sama lo, kalau dia memperlakukan lo murahan, he don't love you. Obviously, he don't love you. She don't love you. Jelas banget. Ya, kenapa orang melakukan yang nggak sopan? Kenapa orang pacaran grepe-grepe, anggur-anggur, grape-grape? Kenapa? Karena yang dia pikirin cuma siapa? Keuntungan dirinya sendiri. Itu yang dipikirin. Makanya pacaran gak beda sama pelacuran, tau gak lo? Hah? Ya gak, pelacuran kayak gimana sih? Gue bayar, abis itu gue dapet jasa, ya gak? Ya dong, cengli dong. Kan gitu. Gue udah jemput lo di rumah, gue udah ajak lo makan, gue beliin lo sepatu yang lo pengen. Right? Gue udah bayar lo nonton. Sekarang gue anterin pulang. Masa cium aja gak dapet sih? Lihat gak? Lihat gak? That's mentality right there. That's a love. Love selalu berpikir apa yang bisa gue berikan, bukan apa yang bisa gue dapat. Kalau dia mikir apa yang bisa gue dapat, berarti dia mementingkan kepentingan siapa, tebak? Dirinya sendiri, dan sooner or later dia akan melakukan yang tidak sopan. It's right here. Dan sopan gak sopan bukan masalah culture. No. Ketika lo melakukan yang buat lo, berarti lo gak sopan. You're not being loving ketika lo melakukan sesuatu buat kepentingan lo sendiri. Makanya di 1 Korintus 13 di awal-awal ada bagian yang membingungkan. Ya, walau seorang memberikan tubuhnya untuk dibakar sekalipun kalau dia nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Gue kayak, emang ada orang yang memberikan semua yang dia punya, bahkan tubuhnya, dia memberikan nyawanya untuk, emang ada? Bukan karena cinta, ada. Buat kepentingan siapa tebak? Buat kepentingan dirinya sendiri. Bisa nggak orang being heroic for the sake of dikenang sebagai pahlawan? Sangat bisa. Dan itu bukan cinta. Cinta nggak mikirin dirinya sendiri, mikirin orang yang dikasihi. Right? Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita sulit melupakan kesalahan orang lain. Kita cenderung menyimpannya dan jelas kita pemarah. Senggol bacok, kenapa? Karena kita selalu mengira semuanya mesti sesuai sama yang saya mau. Ya kan orang marah kan gara-gara itu. Karena ada yang gak sesuai sama yang dia mau. Dan tebak lebih banyak kemana yang sesuai atau yang enggak dalam satu hari. Yang enggak. That's why you're so angry. Most of the times mode lu senggol bacok, mode on kan gitu. Gara-gara ini. Ego. That's not love. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi bersuka cita karena kebenaran. Teman-teman, percayalah gak ada dari kita, sejujurnya dari daging kita yang membela keadilan tuh gak ada. Lu cuman rise ketika ada yang lu diperlakukan gak adil, that's it. Ketika ketidakadilan itu gak ada urusan sama lo, lu diam aja. Kenapa gak ada urusan sama gue? Ini bodo amat, bukan urusan gue. Lihat ya. Ya, tapi ketidakadilan itu ketika baru menimpa lu baru bertingkah. Kita gak mikirin keadilan buat orang lain. Not naturally we think about it. Bukan urusan gue, kalimat itu. Ya, emang gue pikirin kalimat itu. And that's the opposite of love. Lawannya cinta bukan benci, tapi apa? Emang gue pikirin, itu lawannya cinta. Ya, nggak peduli, sama sekali nggak peduli. Benci itu masih ada rasa. Apa rasanya? Benci. Lu masih punya rasa towards that person. What is it? Hate. Berarti masih ada kepedulian at least. To hate. Ya, lawannya cinta itu adalah ignorance. Bodoh amat. Mau ngapain? Bodoh amat. Lu mati kan bodoh amat. Bukan urusan gue. Lihat. Ya, sampai sini aja lu mulai menyadari, when this is hard. Of course. Itu yang tadi gue bilang, makanya gue tanya siapa yang pernah baca pelan-pelan dan menyadari ini beyond kita sebenarnya. Kemampuan untuk mencintai seperti ini. Ya, ia bersuka cita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya mau gimana, rese sih, tapi itu nyokap gue. Right? Ada yang pernah ngerasain gitu? Ya. Ya bajingan sih, tapi itu suami gue. Nanti kalau udah married jangan sampai lu bisa harus mengalami itu, makanya pas pacaran sungguh-sungguh. Sehingga lu gak perlu terjebak sama yang lu pilih sendiri. Dan nyalain Tuhan. Pacaran kagak izin, married kagak BPN, gak yang diselingkuhin, Tuhan yang salah. But that's us, kita selalu kayak gitu. Kita pikir kedaulatannya, tadi kan lagu tadi ada yang bilang kata kedaulatan Tuhan. Kita pikir kedaulatan Tuhan artinya dia bisa disalahin. Kedaulatan Tuhan artinya dia layak didengerin dari awal. Ketika dia berfirman sungguh-sungguh. Jangan jadi sama orang yang gak percaya sama Yesus. Jelas, ikutin aja deh.
Yang ngikutin aja belum tentu berhasil kok, apalagi yang kagak ngikutin. Benar? Ya. Jangan deh. Ya, jangan sembarang dalam hal ini teman-teman. Ada 2 pilihan yang gak boleh salah, milih Tuhan. Gak boleh salah pilih. Sia-sia kalau mau hidup buat siapa gak jelas. Dan salah pilih pasangan hidup. Lo akan diganggu nanti untuk hidup bagi Tuhan sama dia. Jangan sampai salah. 2 itu, jangan sembarangan. Ya. Makanya kita mempersulit dalam gereja ya. Gereja mempersulit untuk jadian, pacaran, menikah, kita persulit semua. Pastikan lu benar-benar udah mengenal dia dan benar-benar siap kayak gini. Ya, siap menutupi segala sesuatu, oke. Kalau dia gesrek, oh ya udah deh. Nanti kita ngomongin di rumah, jangan di depan orang untuk dipermalukan, right? Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kenapa? Karena gue yang milih dia. Gue yang milih dia. Gue harus konsekuen sama pilihan gue sendiri. Lihat, love akan seperti itu. This is true love. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, but love never ends. Dan ketika di kalimat ini aja lu menyadari, man this is beyond me. Perasaan gue berubah-ubah. Selera gue bisa berubah juga. Gue bisa bosan. Wow, this is heavy. This is beyond me, makanya apa? Kita mulai dengan true love. Ya, berarti apa untuk bisa mengasihi seperti ini? Karena cinta seperti ini, this is love. It's a decision, right? It's a decision. Untuk taat atau enggak sama Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkannya. Dan puji Tuhan kita diapain? Dimodalin sama Tuhan. Dengan cinta yang tidak terbatas itu. Dengan agape love yang memampukan kita berhenti EGP, right? EGP itu emang gue pikirin, right? Menerima agape memampukan seorang berhenti EGP. Itu dia. Yang terakhir, Kolose 3 dalam 1 menit. Oke. Enggak mungkin juga 1 menit sih. Kolose 3 ayat 17 sampai 24. Teman-teman, true love, love actually real love punya natur seperti ini, namanya ignites. Ignites itu membuat jadi menyala. Menyala abangku kan gitu. Ya, menyala siapapun lu kan gitu. Ya. Dia akan membuat cinta kita yang pada kacrut tadi, ingat most of us kekurangan kasih sayang. Karena apapun. Ya orang tua yang bercerai misalnya. Ya papa mama yang gagal menjadi contoh apa artinya hamba Tuhan, perlumaka pendeta, right? Bisa jadi. Lu akan ketemu berbagai pergaulan yang buruk, right? Lu dilecehkan sama saudara lu sendiri mungkin. Ya, itu semua yang bikin kita bertumbuh kekurangan kasih sayang. Dan pas baca kayak gini, kalau baca 1 Korintus 13 kayak gak mungkin. Gue aja gak pernah gue dicintain kayak gitu. Gimana gue bisa mencintai seperti itu? Kasarnya gue aja gak punya. Gimana gue bisa mengasihi kayak gitu? Gue gak bisa memberikan yang gue gak punya. Makanya apa? Mesti receive first. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita dimodalin. Yang membuat kita jadi cukup kasih sayang sehingga bisa memberi kepada yang lain. Kolose 3:17 dikatakan gini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. What is it? Love. We love dengan mengatakannya dan juga melalui perbuatannya. We prove that we love. Lakukanlah semuanya itu apa? In the name of Jesus. Sambil apa? Bersyukur. Kepada Bapa, karena siapa? Bersyukur oleh siapa? Oleh Yesus. Ya. In the name of Jesus. Thank you Lord for Jesus. Thank you Pa for Jesus. We do all things. Makanya ada 18, nanti one day. Ada yang udah menikah di ruangan ini selain gue? 2, ada lagi 3. Tangan tinggi, jangan setengah tiang, bangga. Lo akan disamperin sama yang mau merit nanti. Kak kayak apa sih pernikahan? Angkat tangan, lagi. Right, ini dia. Ada istrinya, boleh angkat tangan? Untung ada. Ada istrinya, ada. Angkat tangan, it's okay. Gak apa-apa. Lihat ini perintahnya. Oke. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lihat urusannya bukan bagaimana suami lo. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi apa? Tergantung dari seberapa Kristen kamu. Oh ya, penundukan dirimu kepada suamimu bergantung dari hubunganmu sama Tuhan. Dan kamu akan melakukannya apa? Kan itu gak mudah. Oke. 14 years being married to my wife. 20 years kita bareng. Oke. Ini yang gue bisa jamin. Gak mudah untuk dia mau tunduk sama gue. Dan gak ada yang bisa bikin dia tunduk sama gue, not even God himself.
Cuman dia yang bisa memutuskan untuk tunduk sama gue atau enggak. Dan keputusan dia untuk tunduk sangat bergantung dari apa? Bersyukurnya dia karena Yesus mau mati buat dia. Dan dia tunduk sama gue in the name of Jesus. Itu yang memampukan dia. Right? Suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia whatever happens. Gampang, kata siapa. Ya, gue pernah dengar kesaksian langsung di depan hidung gue orangnya, kita ngobrol. Ini gue gak boleh kasih tahu siapa dia. Dia malu selalu dengar kesaksian, tapi ini kesaksian powerful banget. Dia gedein badannya. For 2 years, dia dari krempeng jadi badan gede banget. Gue bilang kayak wow dahsyat. Mau dong gue pengen tipsnya kan gitu. Dia buka bajunya, dia kasih lihat. Lebam, luka-luka. Dia bilang, Pak Pendeta mesti tahu saya gedein badan saya biar saya kuat dipukulin sama istri saya. Kalau lihat IG-nya, waduh, kalau IG-nya tuh kayak gila nih cewek berani banget jadi sama Hulk kan gitu. Gede banget, lu tau yang nge-gym yang keteknya sampai gak bisa mingkem tuh lo. Tegap gerak, gak bisa. Gue pengen, gak bisa tapi nih. No. That's love right there. Kenapa? Karena gue udah berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan orang tuanya dan semua yang hadir di pernikahan gue, I will love her no matter what happens. Wow. Dan gak bakal bisa dilakukan kalau gak dilakukan in the name of Jesus, right? Gak bisa dilakukan kalau gak punya alasan yang lebih kuat daripada cuma sekedar masih sayang, masih suka atau biasanya lawannya ilfil. Gak bisa. Harus dilakukan apa? In the name of Jesus. 20, hai anak-anak, nanti kalian lebih relate. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, apakah dalam segala hal arti kalau gue disuruh bunuh orang gue harus ikut? No. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, makanya baca Alkitab ada dalam segala hal sesuai dengan firman Tuhan. Kalau disuruh melakukan yang berlawanan, jangan mau. Mom, I love you, but no. Tuhan bilang gak boleh kayak gini. Pa, I honor you, but this is not how it goes. Kalau kita udah berdoa sama Tuhan, kita gak boleh nipu orang. Itu berlawanan. Itu kayak hobi ngemil tapi pengen six pack. Gimana caranya? Gak bisa. Gak bisa melakukan yang ini, menghasilkan yang satunya gak bisa. Okay? We honor God. I honor God more than you. But I honor you. That's why I talk like this. Saya gak mungkin melakukan hal itu. You want me to kill him? I cannot do that. Lihat. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Alasan anak-anak Kristen, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mentaati orang tuanya alasannya apa? Bukan karena orang tuanya menyebalkan atau menyenangkan, no. Atau terhormat atau nggak terhormat. Kadang ada yang bapak lu nganggur. I know that. Ya ada yang nyokap lu tuh, aduh mulutnya ya Tuhan. Ada, gue tahu. Tapi nggak ada urusannya sama bokap nyokap lu kayak gimana. Baca deh. Alasannya apa? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menyenangkanmu. I just sang that song in the church. Senangkanmu. Hanya itu apa? Kerinduanku kalau lo emang bener sayang sama Tuhan, honor your parents. Obey them. That's how you prove that you love God. Kalau lo menyenangkan Tuhan. 21. Ya sekali lagi yang tadi bapak-bapak yang udah pada married, khususnya buat Anda. Ibu-ibunya di mana Pak? Enggak terlalu bermasalah biasa ibu-ibu. Walaupun ada sih, cuman bapak-bapak yang paling bermasalah. Ya. Dan di dalam hal ini pasti para perempuan bersyukur Alkitab itu patristik. Fokusnya ke laki-laki ya kan. Kalau enggak lu ikut diomelin di sini. Hai bapak-bapak dan ibu-ibu. Enggak ada. Itu sambutan Pak Lurah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu nging sambil feedback ya kan. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. How we can do that? Kadang ketika kita menolak, memberikan sesuatu kepada mereka nangis. Mereka marah, gue pengen ini Pak, enggak boleh. Kecewa. Gimana caranya gak menyakiti hati anak? Sederhana, apakah dengan memberikan semua yang dia minta, you will merusak anak itu justru. Kalau lu kasih semua yang dia minta. Hidup tidak berjalan seperti itu. Enggak semua yang dia pengen bisa dia dapat. Kalau lu terus membesarkan mereka dengan gitu, jadi manja mereka, akhirnya jadi super menuntut, jadinya berbahaya buat sekelilingnya. Dia malah jadi penjahat nanti one day. Nah, dia pengennya semuanya mesti sesuai sama yang gue mau. Enggak bisa. Ya gimana caranya menjaga hati anak? Sederhana, lu hargai dia sebagai manusia seutuhnya sedini mungkin. Ya ketika lu omelin dia, lu harus tanya, kamu tahu gak orang papa marah? He or she deserve to know. Gini loh sayang, kamu tuh mestinya kayak gini tadi. Walaupun masih kecil. Hormati dia sebagai manusia seutuhnya. Dia bukan setengah manusia ketika dia masih kecil. Dan di umur berapa baru jadi manusia?
Dia udah sepenuhnya manusia dari awal. Hargai sebagai sesama manusia. Ya. Alasannya apa? Ya karena Tuhan sama. Karena Tuhan berikan kita apa? Kebebasan. He even granted us free will, you know. Dan perlakuan kita sebagai manusia kan dia yang ciptain kita. 22, hai hamba-hamba, ada yang udah kerja di sini boleh angkat tangan tinggi. Ini terakhir. Gue punya 17 menit mundur, 17:15, oh itu jamnya. Udah lewat gue. Jamnya gak mundur lagi berarti dia maju. Oke. Maju ke sini mau nampol gue buruan kan gitu. Oke. Ada yang udah kerja boleh angkat tangan tinggi. Oke, ini dia. Sederhana. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Tapi lu gak tahu bos gue kayak apa, I don't need to know. Gue gak perlu tahu bos lu kayak gimana, karena gak ada urusannya sama bos lu. Ketaatan lu sama dia. Oke, melainkan apa? Dengan tulus hati. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Lihat, makanya apa? You do that in the name of Jesus. Itu yang memungkinkan lu tunduk sama bos yang mulutnya gak sekolah. Gitu. Ya gak? Sekolahnya tinggi. Dalam negeri, luar angkasa malah. Tapi pas sekolah mulutnya gak dibawa. Makanya mulutnya kayak orang gak sekolah gitu. Kayak cuma dia doang yang punya perasaan, bener gak? Tapi apa? We do that in the name of Jesus. Sebagai bukti bahwa kita apa? Bersyukur. Tahu apa bersyukur tuh? Tahu terima. Kasih. Kalau lu cuma suka nerima gak mau ngasih, atau cuma bisa nerima gak mau ngasih, berarti lu gak tahu terima kasih. And that's why we love. And that's how we love. As apa? Sebagai ucapan syukur. Thank you Jesus. In the name of Jesus. The true love. The real love. Sehingga apa? Sehingga apapun juga yang kamu perbuat, anything that we do, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan mestinya kita orang-orang yang paling kuat untuk mengasihi. Karena kita punya alasan paling kuat untuk mengasihi. Karena kita yang paling dikasihi. Pribadi yang paling dikasihi. Nggak ada yang lebih besar dikasihi oleh Tuhan daripada Anda dan saya. Nah kenyataan ini yang memicu kita untuk mengambil keputusan to love. Even when it's hard. Decision, love is a decision. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Berapa dari kita berpikir, ngapain sih gue mesti kayak gitu. Dia juga udah gak sayang, dia juga udah gak peduli sama gue. Ngapain gue mesti setia sama, gue tinggalin laki-laki kayak gitu, mau gue tinggalin aja lah, gak jelas. Lihat, itu bisa lo katakan ketika lo pacaran. Ketika lo udah menikah, no turning back, kayak ikut Yesus. Makanya tadi gue bilang ada dua pilihan yang gak boleh salah. Gak boleh salah pilih Tuhan. Lo mau decided to follow who, dan decided to marry who. Dua itu gak boleh salah karena bentuknya sama, no turning back. Jadi jangan sembarang. Ya. Dan kita gak perlu hitung-hitungan, kenapa? Karena kita ini hamba Tuhan. Ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, artinya yang kita lakukan teman-teman, rasanya bisa jadi sia-sia sekarang. Ketika lo mengasihi bokap lo yang gak jelas itu, lo kan ngerasa kayak percuma, Pak Pendeta. Saya udah gini, ya kamu melakukannya karena siapa? Supaya dia berubah, ya kan? Pasti rata-rata gitu. Lu mengasihi seseorang supaya dia berubah, terus kalau dia gak berubah, lu yang berubah. Gitu. Ah ya udahlah kalau gitu, lihat gak? Lu yang berubah. Mestinya cinta merubah dia, bukan merubah lu. Tapi cintaku bertepuk sebelah tangan, enggak. Cinta lu gak bertepuk sebelah tangan. Justru cintanya Tuhan yang sering kali lu perlakukan bertepuk sebelah tangan. Lu udah terima itu. Dan semoga lu bersyukur dan tahu terima kasih. Lu akan berikan cinta yang sama. Yang lu terima dari Tuhan, cinta yang gak layak lu terima. Tapi cinta yang lu terima. Dan kita akan dimampukan mengasihi yang gak layak untuk kita kasihi. Karena kita tahu terima kasih. Ya, I call this the love that ignites. Cinta yang membangkitkan semua jenis cinta yang lain. Memulihkannya. Oke, ada berapa jenis cinta? Yang pertama agape. Ya, oke, nggak langsung eros tentunya. Storge dulu. Lu keluar dari rahim ibu lo, ada orang-orang pertama yang harus lu cintai. Ketika lu buka mata. Itu orang-orang pertama tuh. Namanya circle 1, ring 1. Tugas lu pertama mengasihi itu dulu. Kalau lu nggak mengasihi nyokap lu benar, lu nggak akan bisa mengasihi pacar lu benar dan istri lu benar. That's just the truth. You need to learn to honor, respect, love. Sama persis. Lu juga gitu. Kalau lu nggak bisa ke bapak lu akan bisa ke laki-laki yang lain. Sama persis. PR pertama, saudara-saudara lu. Kalau lu nggak becus mengasihi saudara lu, lu bakal nggak becus di lingkungan yang lebih gede. Barang siapa setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Kalau gagal dalam perkara kecil, most will blow
in the bigger scale. Pertama situ dulu, baru berikutnya apa? Lu mulai sekolah, mulai keluar rumah, ketemu teman-teman. Ya, ada namanya philia setelah storge. Familial love, ada philia, orang-orang yang lu suka atau nggak suka, like dislike, pertemanan. Kayak itu lingkup lebih besar lagi, lebih sulit lagi sebenarnya harusnya mengasihi, tapi berapa dari lu lagi di fase lu lebih dengerin temen lu daripada dengerin orang tua lu yang sangat sayang sama lu. And that's just weird. Lu bisa-bisa lebih dengerin. Nah lebih jauh lagi eros. Nah eros ini lebih berbahaya lagi nih. Orang kalau dimabuk cinta tuh 11-12 sama orang bego, budak sama gila. Dia cuma bisa denger dan percaya sama yang dia lagi jatuh cinta. And that's just weird. Karena bisa jadi sekarang lu lagi pacaran sama orang yang jauh dari mengasihi lu dan orang tua lu bisa lihat itu. Dan lu pikir orang tua lu cemburu. No. They have concern. They love you. Tapi beyond all of that, cinta itu yang udah berantakan. Kita gagal mengasihi orang tua, kita gagal berteman dengan benar, kita MT makan teman, right? Selera makan yang aneh. Makan kesukaan lu apa? Teman. Gue udah makan teman. Weird. Oke. Dan satu lagi apa? You're screw in romance. Lu mesum. Oh iya. Dan siapa yang bisa memulihkan? Cinta apa? Jenis apa yang bisa memulihkan semua cinta itu? Agape. Makanya dia berikan lebih dulu. Dia berikan lebih dulu sehingga kita bisa mengasihi keluarga kita dengan benar, saudara-saudara kita dengan benar. Right? Kita bisa mengasihi kawan-kawan kita dengan benar. Nggak berlebihan, nggak jadi bucin, apalagi eros, right? Teman-teman, mengasihi Tuhan sepenuhnya memampukan kita mengasihi yang lain semestinya. Nggak berlebihan. Ya, satu-satunya kita boleh jadi budak cinta cuma budak cintanya Tuhan. Oh ya? Karena gue budak cintanya Tuhan, gue bisa mengasihi istri gue dengan benar, nyokap gue dengan benar, bokap gue dengan benar, adik-adik gue dengan benar. You guys, sesama manusia dengan benar. Ya, dan sebelum sekali lagi merayakan Valentine, I want you to know this. Ini modal kita. I want you to know Him lebih tepatnya. Terima dulu cinta dari atas, lalu dimampukan untuk dan mengasihilah dengan benar. Sebagai rasa syukur, terima, kasih. Yuk kita berdoa. Mesti boleh mainkan lagu sedih supaya saya dengar lebih rohani. Gue gak tahu masalah lu apa, you come with a smile, berjingkrak-jingkrak, but deep down inside, every single one of you bermasalah dalam hal mengasihi, I know that. Dan Tuhan tahu itu, makanya apa, dia tinggalin sorga. Firman Tuhan jadi manusia, hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Untuk memberikan kepada kita cinta yang kita gak pernah ngerti, yang dunia ini gak bisa kasih. Dan yang kita perlu sebenarnya untuk mengasihi, unlike the world, yang cintanya makin dingin. Kalau kita pakai cinta yang sama dunia punya, kelar kita. But we have a different kind of love. We have love actually. Kita punya cinta yang sesungguhnya. Dan gue berdoa, gak ada satupun di ruangan ini yang menyia-nyiakan that love. Ya, kenyataan bahwa Yesus mati di kayu salib adalah menunjukkan manusia pernah menyia-nyiakan cinta itu. Tapi this is the most beautiful thing ever. It's a beautiful exchange. Kejahatan terbesar kita justru adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan gak ada cinta yang lebih besar dari itu. Ya di tengah kebencian lo, kekecewaan lo sama nyokap lo, sama bokap lo. Di tengah kecemburuan lo sama pacar lo atau gagal move on-nya lo karena di ghosting sama orang. Di tengah sulitnya pernikahan lo. Harus setia sama dia yang terus selingkuhin lo. Harus menghormati dia yang tidak terhormat, yang gak bertanggung jawab. Ini yang Tuhan pengen lo tahu. Dia udah lebih dulu mengasihi lo. Dan lo dimodalin untuk mengasihi. Dan biar semua yang lo lakukan dalam semuanya cinta-cinta yang tadi, lo lakukan karena dia lebih dulu sayang sama lo. Penuhi hati lo dengan cintanya Tuhan. Dan sulit diterima, tapi percayalah kita akan bisa mengasihi seperti yang dia mau. Seperti yang dia perintahin. Receive His love first. Ya buka hati lo, gue berdoa sebentar. Tuhan, ini kami, membuka hati kami. Yang udah rusak, yang udah babak belur. Karena terlalu banyak disakiti, bukan dikasihi. Kami yang kurang kasih sayang, jauh dari cukup kasih sayang. Kami yang kesel ketika dapat perintah untuk mengampuni, mengasihi. It's hard, it's impossible. But today we learn that your love ignites us, our hearts to love
cinta-Mu kembali menyalakan hati kami untuk mencinta lagi. Memulihkannya dari dalam, mencukupkan cinta yang kurang itu. Sehingga memampukan kami mengasihi yang lain. Yang kami sadari kerap kali orang-orang yang keras adalah mereka yang paling perlu cinta itu. Kadang kami tahu Bapak kami juga dibesarkan dengan keluarga yang broken home, we need love. Tapi somewhat kami selalu merasa but we need love. Dia bokap gue, dia mestinya tahu dia bagaimana cara mengasihi gue, tapi he don't have any idea. Dia juga gak pernah dapat cinta yang itu. Dan kalau kita terus memaksa orang yang kurang kasih sayang untuk mengasihi kita semestinya, dead end kita akan sama-sama binasa di dunia ini. But thank God for Jesus. Puji Tuhan buat Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapa udah mengorbankan anakmu Yesus to show us what love means and how to love, what it looks like. Help us Holy Spirit to love like you have loved us. Mampukan kami Roh Kudus untuk mengasihi seperti Engkau lebih dulu ya Bapa mengasihi kami. Mampukan kami membuktikannya seperti Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. So that all the world know that you love them also, not just us. Kau juga mengasihi mereka, bukan hanya mengasihi kami. Tapi dimulai dari kami. Mampukan kami jadi orang-orang yang tahu terima kasih, yang menerima cinta dan juga memberikannya. In the name of Jesus. Amen. God bless you guys, thank you. Oke, yuk kita bagi berdiri. Kalian diberkati sama khotbah dari Pastor Christopher Taperu, yes. Kita kasih tepuk tangan untuk beliau udah nyempetin waktu ke sini. Habis ini local ministry head kita foto di depan dan foto sama Ko Iwan karena dia udah gunting rambut guys. Rambutnya udah gak dikuncir atas perintah dari Pastor Josia dan dia turut, dia taat. Oke, yuk mari kita pejamkan mata, kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, bersyukur atas firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Christopher. Kami menyerahkan Pastor Christopher dalam tangan-Mu supaya Engkau memberkati beliau. Aku berdoa semua pelayanannya, sosial media, TikTok, Instagram, YouTube diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang ia kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga setiap kami Kau juga berkati 1 minggu ke depan semua yang kami kerjakan. Apapun yang kami lakukan Engkau buat berhasil dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang paling penting, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami akhiri ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. See you next week guys. God bless you all.